Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baru kita menyimak satu info dan kabar gembira. Ada kesempatan masjid lagi renovasi. Sudah berapa tahun itu? Keropos kan? Ya, semoga yang selama ini bangun rumah Allah, maka jariahnya mengalir. Oleh karena itu saya juga tergerak, mumpung ada kesempatan, sebab nanti kalau sudah jadi baru tergerak hati malah lebar. Maka masing-masing sesuai dengan mampunya, saya ngikut-ngikut 1 meter saja. Semoga menjadi tabungan amal baik kita semuanya. Kita sempatkan, semoga mudah yang lain sesuai dengan dikasih lapang berapa oleh Allah. Karena kita sangat meyakini bahwa apa yang kita korbankan di jalan Allah adalah jadi tanaman-tanaman dan tabungan-tabungan amal baiknya. Dan Allah sebaik-baiknya membalas kebaikan. Silakan nanti sama Pak Budi. Nah, yang kedua, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan banyak terima kasih atas daging korbannya. Alhamdulillah. Kecipratan berkah, alhamdulillah. Tahabu, saling menghadiahkanlah agar rasa cinta dan kasih sayang itu terus terbangun. Bahkan ada kepala kambingnya, dukung awam nyisi langsung diceburin air panas. Alhamdulillah. Tapi memang kepala itu dagingnya khas, apalagi dimasak gulai itu. Tapi kabarnya itu lumayan tinggi ya. Tapi alhamdulillah masih lahap juga. Dites-tes ya agak tinggi juga. Nah, semoga aman aja. Nah, berkah karena lah malam ini nggak terasa ternyata sudah di akhir Dzulhijjah. Padahal rasa-rasanya bau kambingnya masih, bahkan misalnya di kulkas itu masih ada. Itulah waktu yang terus berjalan, bergulir. Sebagaimana realitas yang diterangkan dalam surat Al-Asr. Maka tema kali ini juga ke sana arahnya. Saya kasih judul Syahrullahil Muharram. Malam ini adalah akhir bulan Dzulhijjah. Besok malam itu sudah masuk bulan Muharram. Sehingga artinya memasuki tahun baru Islam Hijriah. Yang malam ini masih 1447. Besok malam 1448 Hijriah.
Ya seperti itu waktu. Ya, tadi masih 47, besok kalau sudah 48. Ya. Malam ini masih Dzulhijjah, besok Muharram. Malam ini malam Senin, besok. Ya. Malam ini usianya baru 60 tahun, besok 60 tahun plus sehari. Jadi waktu itu terus bergulir. Maka kalau saya tulis di mukaddimahnya adalah as-sanatul jadidatu, tahun baru. Bacanya sana, tidak sunnah, walaupun hurufnya sama. Kalau sunnah ya berarti sunnah Nabi itu segala yang disandarkan kepada Nabi, itu namanya sunnah, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Walaupun Rasulullah tidak menyabdakan apa-apa, walaupun Rasulullah tidak kerjakan apa-apa, tapi beliau setuju diamkan maksudnya boleh. Maka pengertian sunnah bukan berarti sesuatu yang tidak pernah, apalagi kalau kita ikatkan dengan bid'ah begitu. Jadi tidak serta-merta itu pernah dilakukan Nabi pada, kalau tidak pernah seakan-akan nggak sunnah. Jadi kaidah-kaidah seperti itu ternyata gugur juga. Jadi tidak serta apa yang tidak dilakukan Nabi dia sunnah. Itu. Maka karena sunnah itu ada takririyah. Takrir itu adalah yang dilakukan para sahabat Rasulullah, mengokekan, namanya takrir. Jadi kembali ini bacanya adalah sanah. Kalau sanah itu tahun, kalau sunnah ya hadis itu. Sinah itu malah ngantuk. Muratif sinonim dengan nuas. Ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang mana Allah itu terbebas dari ngantuk. Wah, ngantuk sedikit ya alam jagat lah ya, istilahnya begitu. Kalau agak, cuma karena Allah tidak boleh ditasbihkan, diserupakan. Tapi penjelasannya agak apa namanya, kalau seandainya diilustrasi gitu. Ngantuk, wah, ngatur alam ini luar biasa alam. Nah kita di jalan tol aja, kecepatan 100, ngantuk gimana? Ngantuk. Nah ini mengendalikan alam. Namanya wasakhara syamsa, sakhara. Ngantuk itu tabrakan. Semuanya adalah kendalian Allah. Itu maknanya sinatun. Nah kalau sinnatun itu malah gigi. Sinnun gigi. Sinnah ya per bijinya gigi. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik-unik juga. Makanya orang yang bisa membaca kitab gundul berarti penguasaan ini udah gini berarti. Tahapan belajar nahwu sharafnya sudah sedemikian. Nah kalau nggak belajar nahwu sharaf, bisa jadi kayak tulisan ini dibaca apa ini? Ilisiniti akan begitu. Jadi hurufnya dikasih kasrah semuanya seenaknya. Ilisiniti, ulusunutu akan begitu. Nah itu kalau itu parah. Jadi kalau seandainya kita baca as-sunnatul jadidatu ya agak mending. Ada sunnah baru ini. Yang sunnah dimaknai tradisi, man sanna sunnatan hasanatan, sunnah baru. Nah, itu apa? Tradisi yang baik, yang baru. Ya, misalnya adalah belajar atau metode cara membaca Quran cepat. Metode umi, metode qiraati, metode iqra adalah sunnah yang baik. Termasuk kalau teruskan ya termasuk bacaan izhar, matobi'i. Kira-kira yang menamakan matobi'i itu siapa?
Sahabat Abu Bakar atau Rasulullah? Sahabat Rasulullah juga tidak namain demikian, Abu Bakar juga tidak demikian. Itu adalah generasi ulama-ulama yang ternyata kok dibaca begitu ya, kok panjangnya normal, ya dinamain mat itu panjang tabi'i yang wajar, karena panjangnya segini aja, sehingga disebut tabi'i. Bahkan ada yang menyebut dengan nama mat asli. Nah, mat asli bukan berarti terus lamanya mat palsu, tidak. Aslinya segini. Berhubung ada faktor lain, maka menjadi segini. Yang disebut dengan ketentuan dua harokat. Dua harokat berarti bukan jejer-jejer begini. Kalau dua harokat jejer-jejer namanya tanwin nanti. Itulah istilah-istilah baru sebetulnya. Makanya ya tidak langsung dihantam apa yang baru terus, enggak gitu. Baru semua. Apalagi disiplin ilmu yang berikutnya, ada nahwu, ada sarf, ada mubtada, ada khobar. Jadi dengan adanya fenomena dan realitas seperti ini, tema kajian kita bisa jadi mengungkap tahun baru. Ya dulu pernah saya sampaikan, ketika momen seperti ini, saya ambil tema itu dengan menengok pesan surat Al-Asr kalau masih pada ingat. Di mana wal asr itu adalah demi masa. Maksudnya demi masa, demi waktu yang terus berjalan dan terlewati. Nah kita ini mau melewati Dzulhijjah, mau melewati 1447. Bahkan kalau nyadar yang kita lewati tidak hanya 47 aja, 46, 45. Sehingga ringkasnya adalah usia kita itu juga. Nah kalau bapak-bapak tengok dirinya, usianya berapa? Baru lahir tadi malam atau sudah lama di dunia? Nah, sudah berapa lama di bumi mutiara? Sebelumnya lagi di mana? Tengok KTP-nya. Nah, kalau kelahiran, kalau saya kelahiran 76 Juli nanti itu genep 50 tahun. Masih udah. Tapi kalau ngaco belum, kalau udah agak uban-ubanan juga belum mampu, udah ubanan, gigi sudah agak rontok-rontok juga. Tapi kalau ingat pesan surat ini, demi 50 tahun yang telah kau lewati, lalui, kira-kira kau lewatkan dengan sia-sia atau betul-betul kau gunakan dengan baik? Kalau hanya lewat sia-sia, rugi. Maka masing-masing tengok. Kalau cuma bengong ngabisin rezekinya Allah, makan tidur bengong, makan tidur bengong. Atau kalau dia nonton makan tidur misalnya, rugi. Kalau dikasih modal umur segitu kok hanya dihabiskan lewat dengan sia-sia. Makanya lafi khusrin. Nah, ini yang pernah kita simak. Nah nanti yang lebih kesini tadi nanti itu adalah Muharramnya ini. Ada juga tema yang mencuat momen seperti ini, yaitu tentang tema hijrah. Karena hijriah. Jadi mengenang, makanya nanti di media sosial yang lebih mencuat itu malah tentang hijrah itu bisa. Dimana hijrah itu ada yang hijrah lahiriah dan ada yang hijrah maknawiyah atau batiniah. Kalau lahiriah hijrah fisik, sekedar pindah itu makna lafal hijrah. Ketika ngaji nggak betah karena nggak ada subuhannya, nggak betah dia. Kalau pindah keluar hijrah dia. Hijrah fisik. Makanya biar nggak hijrah, ya ada peningkatan. Jangan ustadznya aja yang kasih minum. Nanti diskriminasi. Apalagi ada penurunan. Oh iya,
Sebelum rumahnya jahe ini kok biasanya nyusul ya, nyusul. Nah kalau Muharram dari judulnya saja sudah terlihat kemuliaannya, karena dalam hadis nanti yang kita simak bahwa Muharram itu dilakobi, lakop itu adalah dijuluki juga dengan Syahrullah. Padahal yang lain-lain sebetulnya juga bulannya Allah. Sama, semuanya ini Abdullah. Atau apa yang ada itu, nabi-nabi yang ada itu, semuanya adalah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertuju pada Nabi Muhammad, lihat ada satu kemuliaan. Apalagi dinisbatkan, dicantolkan ke lafzul jalalah, maka ikut terjuntak. Terjungkaknya contoh lain banyak. Misalnya Kitabullah. Wah, Kitabullah jadi Quran. Sehingga kalau Quran itu megangnya harus suci. Bacanya setiap hurufnya kebaikan. Wahyu, mukjizat dan sebagainya. Cara bacanya juga harus pakai aturan. Harus tajwid, harus makhraj, tidak boleh ngawur. Kitabullah. Baitullah. Apa Baitullah? Rumah Allah. Mahal, mulia. Saifullah, Saifullah. Jundullah, apa Jundullah? Tentara Allah. Jadi apa? Khalilullah, Kalimullah, Khalil. Khalil teman kasih, teman dekat. Khalil. Jadi kalau diteruskan, oleh karena itu, karena Muharram dapat sedemikian kemuliaannya, lebih lanjut, secara sunnahnya nomor satu, untuk tanda memuliakan agar lebih dapat sunnahnya, maka bulan ini hendaknya satu, tasmiyatuhu bil muharrami la bisuro. Sebisa mungkin bulan ini kita sebut dengan Muharram, jangan disebut dengan istilah suro. Sebab kalau Muharram, makna lafalnya Muharram itu yang dimuliakan, dari kata ihtiram. Muhtaram itu sama dengan mukarram, sama juga mulia. Ihtiram berarti ada kehormatannya, terhormat. Maka tanah haram itu tanah yang mulia juga. Bapak-bapak kalau haji, kalau umroh, biasanya orang dari mana? Dari haram. Walaupun ini disebut Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram bukan kok masjid yang haram, tidak wajib itu. Bukan kok lawannya tidak wajib. Kalau hukum syar'i kan ada wajib, sunnah, mubah, terus apa itu? Makruh, haram. Jadi tidak di level itu. Jadi satu lafal itu memang berpotensi punya banyak makna. Biasanya bukan biasanya, itu yang disebut dengan mustarak, lawan dari muradif. Kalau muradif itu lafal beda tapi maknanya sama. Kayak apa? Banyak. Kayak ustadz dengan mudarris, dengan mu'alim. Kalau lebih tingkat lagi muhadir. Muhadir itu dosen. Itu maknanya adalah guru, pengajar, dosen. Nah ini kan pengajar, guru, dosen kan apa ya? Itu namanya muradif. Tapi kalau mustarak, satu lafal maknanya banyak. Kayak langgar itu aja bisa jadi maknanya langgar musola, langgar nentang, tidak taat aturan, itu langgar juga. Langgar. Dalam bahasa Arab juga begitu. Maka
Muharram selain potensi lafalnya diartikan dimuliakan, dihormat, maka termasuk Ashhurul Hurum, saking terhormatnya ketika terpaksa perang suruh berhenti dulu. Tapi dulu itu walaupun kafir-kafir itu nuruti aturan lumayan hormat itu. Gencatan senjata dulu. Kenapa? Karena kemuliaan bulan ini. Itu dulu ya. Nah kalau suro, nah itu dengarnya ngeri kalau suro itu di telinga. Malam satu suro itu kelihatannya di telinga. Di lorok itu mudah takut. Nah iya, kayaknya nyari makan ini. Biasanya dicari makan itu tidak kok martabak itu enggak. Yang dicari makan biasanya bayi baru lahir kayak gitu. Kalau dalam film horornya kan begitu ya. Jadi malah justru kalau kita ungkapkan suro itu yang muncul malah horornya. Yang terbersit adalah mistisnya. Yang terungkap malah apa ini? Mantranya, saktinya, ritualnya. Itu nanti terus pakai itu. Ritualnya apa? Bisa jadi mandi kembang. Iya, ya. Makanya nanti biasanya di berita-berita itu ada di beberapa daerah-daerah dan sebagainya. Karena suro, apa yang disebut tradisi dan sebagainya. Suro. Malam satu suro. Ada mandi 7 kembang, ada 7 sumur, 7 sumur atau 7 sumber gitu. Iya. Ya, ritual-ritual tertentu. Sama itulah diantaranya ketika sunnah-sunnah kalah dengan film, kalah diperkenalkan. Sama tidak hanya masalah kasus suro, kasus malam Jumat. Itu kalau versi sunnahnya, wah Jumat itu sangat istimewanya luar biasa. Fadilah dan keutamaannya. Berhubung sunnahnya tenggelam, lebih mencuat. Malam Jumat Kliwon, ada tambah Kliwonnya, itu terus seremnya muncul gitu. Seakan-akan arwah-arwah itu gentayangan, tambah-tambah, ada sundel bolong, ada suster ngesot, ada. Jadi sekelas generasi saya, penjelasan tentang sunnah-sunnah Jumat belum begitu mengemuka. Masih kalah dengan film layar tancap. Layar tancap itu ada geleber, terus kemudian disetel pakai pita yang keluar itu. Itu ada layar tancap. Itu filmnya Joko Sembung dulu. Cuma orang tua saya dulu galak termasuk tegas karena kiai istilahnya nonton gitu dianggap maksiat. Wah, dulu saya nasib kecil itu agak terkekang. Mungkin kalau diajukan KPAI mungkin bapak saya kena pasal itu. Iya, anak itu agak dipasung istilahnya. Iya. Tapi karena memang nggak pantas. Nanti ketika nonton anak kiai nonton. Jadi kayaknya itu yang disebut dengan jaga muruah. Jaga muruah. Kewibawaan guru, kewibawaan kiai itu harus dijaga. Makanya kan jajan-jajan liar itu dari kecil nggak dibolehin gitu. Namanya ya tadi ya apalagi nongkrong gitu, nggak kayak main anak-anak gitu. Makanya ya karena terlatih dari kecil makanya kajubahan itu tidak terlalu serbanan dan sebagainya tidak canggung. Ya alhamdulillah. Ternyata gede-gedenya saya syukur alhamdulillah. Orang tua dulu galak-galak ternyata ini manfaatnya. Ya kalau nggak galak begitu mungkin saya yang udah tindian ini mungkin tindian kalungan terus mungkin begitu ya. Ini terus bloteng mungkin. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak juga harus syukur. Alhamdulillah.
ya dengan segala keterbatasan cara didik orang tua, tapi paling tidak alhamdulillah minimal alhamdulillah saya dibesarkan kok nggak dibuang di kali saya dulu itu. Nah itu paling tidak, jangan sampai nggak syukur gitu. Ngajar bapak saya, coba kalau dari kecil di pesantren kan di madrasah, sekarang jadi ulama, belum enggak ke madrasah, ini ngajinya masih tersendat-sendat, nah nggak usah begitu, ya masing-masing punya. Makanya tengok, harus bersyukur, berterima kasih pada orang tua. Lah dalilnya ada di bawahnya, termasuk surat At-Taubah yang mana disebutkan adalah minha arba'atun hurum. Kalau di bawahnya tadi sudah saya singgung bahwa makna surah kesannya adalah syahrul keramat, adalah bulan keramat. Padahal kalau versi syar'inya tadi adalah bulannya Allah, bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Ayatnya ada, yaitu minha arba'atun hurum. Sunnahnya nanti ada disebut dengan ashhurul hurum di buku sunnah. Bahkan dia masuk di sub-sub judul tentang puasa-puasa di bulan-bulan 4 bulan yang dimuliakan. Maka dengan demikian nomor 2-nya karena saking kemuliaan. Jadi ketika mulia itu otomatis amal-amal yang dikerjakan di waktu itu beda dengan ketika dikerjakan di hari-hari biasa. Jadi yang dimaksud dengan bahwa bulan itu mulia itu ya otomatis. Maka ketika tadi ada ajakan untuk wakaf, pakai itu. Mumpung di bulan yang baik. Masing-masing tengok dirinya, kira-kira dikasih lapang oleh Allah apa enggak. Tapi mohon juga kepada DKM dan pengurus ketika jamaah, namanya rezeki Allah bagi beda-beda. Kalau memang lagi sempit, kebutuhannya sangat ini, ya jangan sampai ditandai. Ini sudah pada setor-setor pada ibadah itu enggak sendiri. Terus enggak boleh sholat di sini, jangan. Ya. Soal ini ya semelakunya, pelaku itu best jalannya. Kalau seandainya namanya, karena mereka itu mungkin juga ada kewajiban atau lebih kebutuhan yang mendesak. Ya, karena anak sekolah macam-macam. Tapi maksud saya, kalau kita betul-betul diberikan lapang rezeki oleh Allah, maka harus ngaku ada kesempatan baik. Kalau itu terlewatkan, takutnya sudah jadi, terus ini ada, terus kurang pas momennya. Ini kan mumpung mulai besok kan, mulai besok, mumpung belum jadi, kalau jadi nanti terus. Atau kalau nunda-nunda biasanya terus muncul fitnah, godaan. Nanti ya, masa infak kok cuma 1 meter. Ya, nanti kalau sudah terkumpul 10 meter sehingga menjadi berapa itu? 2 juta. Tapi kalau nunggu 2 juta harus berubah pikiran biasanya. 2 juta. Untuk beli motor listrik kan sudah dapat itu yang second. Oh begitu biasanya. Terus waduh beli HP yang agak diupdate sedikit. Nah, biasanya berubah pikiran. Maka mohon ya, kalau seandainya bapak-bapak misalnya tidak ada 1 meter, setengah meter pun ya diterima lah. Tergoda dengan itu meteran atau apa itu? Oh beda ya. Oh kirain meteran. Nomor 2, tadi saya katakan bahwa kemuliaan bulan itu juga otomatis include dengan amal yang dikerjakan di bulan itu. Dan di antara amal yang sangat mulia dikerjakan adalah shaumut tatawwu'i asyar'i. Puasa sunnah tapi yang syar'i. Syar'i itu berarti sesuai dengan ketentuan aturan. Jangan sampai la as-shaumul batil. Jangan melakukan puasa yang salah, batil. Batil itu sesat.
Nah seperti apa puasa kok sesat itu? Dilihat dari niat dan maksudnya kadang sudah beda. Kalau puasa sunnah yang syar'i itu niatnya adalah cari ridho Allah. Berikutnya nanti pasti menghidupkan sunnah Nabi, mentaati Allah dan Rasulnya dan berikutnya. Makanya biasanya kalau niat itu kok diucapkan nawaitu soma godin, nanti akhir-akhirnya adalah lillahi ta'ala. Jadi yang dituju adalah karena Allah, karena cari ridho Allah. Cuma di bulan Muharram, apalagi nyambut suro, ada yang ikut puasa tapi ternyata maksudnya kepengen ngupdate kesaktian. Ada juga. Kalau nggak dipuasain ini nanti saktiku udah luntur ini. Bahkan ada yang punya maksud, saya puasa biar bisa ngilang. Ini aneh-aneh. Saudara kita yang hilang aja kita cari-cari, ini malah ada orang waras, malah kepengen hilang, ini malah nggak kelihatan. Takutnya sudah hilang, nggak balik, cuma repot lagi. Ya kalau kepengen hilang nggak usah dipuasai, delik aja, ngumpet aja udah hilang. Cuma masa ngilang ini nek sakti itu. Jadi ketika dia celing, nah seakan-akan terus hebat. Dibacok nggak mempan, nggak gitu. Naik bis nggak bayar internetnya, nggak. Cerita itu namanya sakti mandraguna dulu begitu. Lah ya makanya kayak ternyata itu kalau dalam fenomena dimanfaatkan ketika di bulan Suro, karena Suro itu tadi diasumsikan adalah bulan-bulan yang mengupdate tadi. Apalagi yang lebih jahat lagi itu adalah puasa dengan maksud untuk melet istri orang. Biar istri orang kelepek-kelepek ya. Nah itu nanti sekutu antara yang bersangkutan dengan setan, dengan jin, sihir namanya. Nah ternyata sihir itu diajak puasa, itu diantara. Makanya kita nggak usah yang gitu-gitu segala. Kalau kepengen sakti, nggak usah sakti-sakti ya. Kepengen selamat, Allah lindungi, Allah jaga. Selain itu dapat pahala. Bagaimana caranya? Jadi doa-doa, zikir pagi dan petang, baca maksurat. Yang pernah kita kaji juga ketika pas dulu COVID. Di antaranya agar doa pagi, agar nanti selama siangnya Allah lindungi, jaga. Di antara zikir itu adalah apa itu? Apa dulu itu? Malah lupa saya. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Udah baca itu aja. Walaupun nggak bisa ngilang, insya Allah Allah jaga. Kalau seandainya celaka juga, celaka yang baik. Jadi misalnya ada orang yang berdoa itu, maka Allah jaga. Paling tidak minimal jaga imannya, sehingga kalau seandainya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita punya agenda dunia yang sementara, berakhir. Mau kita sekti-sektiin kayak apa, berkesudahan. Fir'aun kurang sekti apa ya? Itu diantaranya. Makanya puasa yang betul-betul syar'i aja, nggak usah yang aneh-aneh. Apa yang disebut dengan puasa muteh, puasa negur. Nomor 3. Kalau fadilahnya di situ adalah sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Itu di bawahnya begitu. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah. Nomor 3. Ta'kidus shaumi yauma Asyura. Lebih-lebih jangan sampai terlewat betul
untuk puasa Asyura. Asyura berarti tanggal 10-nya. Diingat-ingat. Jadi kalau seandainya 1, 2 terlewat, maka harus diincar betul. Jadi ada kesempatan bagus seistimewa itu kok tidak diraih. Ada diskon gede-gedean, kita kok enggak ambil bagian. Nah, gigit jari. Bahkan tidak hanya gigit jari, nyesel. Yang lain-lain pada menggembel keutamaan, dia lewat. Itu puasa Asyura tanggal 10. Apa fadilahnya? Di bawahnya. Atau langsung saya sebut hadis yang kedua dari nomor 3. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bagian yang terakhir, wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Dan puasa Asyura itu bisa melebur, yukaffiru, menebus, melebur, atau jadi kafarat madiyah, dosa-dosa tahun lalu. Ya untuk bersih-bersih. Daripada untuk ngadet kesaktian, enak bersihin dosa gitu. Orang macam kita nggak maksum, tidak malaikat. Maka betul-betul dimanfaatkan untuk bersihin dosa. Nomor 4. Disebutkan dalam penjelasan hadis, ternyata ketika diusut-usut, ini ringkasnya aja, tidak saya baca. Ringkasnya saja, ternyata Asyura tanggal 10 Muharram itu juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Padahal selama ini Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar kita pengikutnya ini jangan sampai nyerupai itu apa ya? Nyamai, iya, dengan Yahudi dan Nasrani di berbagai, tidak hanya kasus ini aja. Misalnya kalau disebut dalam hadisnya, kalau Yahudi itu senangnya malah ngingu kumis, mangkas, jenggot, itu yang agak sunnah mencuat. Jadi malah beringosnya. Makanya untuk menyelisih itu dibalik, ini malah kalau dalam fikih sunnah disebut dengan sunanul fitrah, yang suruh terapiin atau nyukur adalah, sementara ini disuruh merawat atau membiarkan. Tapi membiarkan maksudnya tidak cuma ya namanya sunnah fitrah itu ya rapi dan kelebar. Bahkan kalau disebut selanjutnya termasuk ini juga, termasuk bawah juga, termasuk ini juga, kuku, terus kelek, terus bawah itu, bahkan termasuk sunatnya, sunat hitam itu. Udah pada sunat kan? Jangan sampai bulunya dicabutin tapi ternyata batangnya enggak, batangnya. Nomor 5, makanya disuruh selisih, jangan cuma ngambil 10-nya, ya usahakan 9-nya. Nomor 5 adalah mayusannu fi shaumi, apa-apa amal yang dalam puasa itu termasuk otomatis. Berarti sahur dan rentetannya itu. Jadi kita kalau mau puasa Muharram kok enggak sahur, kira-kira sah apa enggak? Sah, tapi tidak meraih keutamaan sahur. Berikutnya, sahur jam 12, boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak mendapatkan sunnah mengakhirkan. Dapat sunnah sahurnya. Nah kalau enggak sahur berarti malah lewat, sahurnya juga lewat, mengakhirnya juga. Cuma kalau bapak-bapak kalau misalnya bangun jam 2, kalau sudah lapar sahur misalnya, iya juga. Tapi menjelang mau subuhnya paling tidak ya 1 teguk, 3 teguk kurma.
Nomor 6, nah ini sayang ini kalau saya lewatkan. Atau si'atu yauma Asyura, bikin lapang keluarganya. Langsung saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala ali, barang siapa yang bikin lapang pada keluarganya. Lapang tidak sempit, baik secara materi maupun hati, mental. Yauma Asyura, di hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan bikin lapang padanya di sepanjang tahun itu, termasuk lapang rezeki. Maka atas panggilan ajakan sunnah ini, hadis ini, kalau sekiranya Allah berkehendakkan dan menginginkan kita agar rezekinya itu lapang tahun ini, maka usahakan tanggal 10 Muharram Asyura, anak-anak dan istrinya pada dikasih lapang sangu dan uang belanjanya. Biasanya istri dikasih uang belanja berapa? 20.000 agak sempit ini. Cabai. Maka hari itu jangan 20.000, 2 juta. Biar nanti beli sayurnya itu bayam 5 gendel, kangkung 5 gendel, cabai 2 kilo. Ketika dibayar-bayar baru 600.000. Masih leluasa ini. Gitu. Maka usahakan anaknya juga ini. Bahkan kalau perlu tidak hanya masalah materi harta saja, tapi kelegaan hati batin, yang mana biasanya dalam kondisi biasa hampir istri nggak dilirik, nggak disentuh, nggak diperhatiin. Maka di hari-hari itu ini agak gimana yang manggilnya istrinya apa nih? Yang atau gimana? Yang. Tapi jangan sampai sambil geget, jangan terus. Biar nanti sepanjang tahun itu kita terus dadanya juga lega. Delalahnya atas izin Allah menjadi lega. Diucapin juga begitu, tutur katanya bagus, sehingga nanti jawaban istrinya juga bagus sepanjang tahun itu. Anak-anak yang kita hampir tidak sempat untuk cengkrama, ajak main, ajak futsal, kalau saya ngajak ngelayangan biasanya, ya, agak sepeda. Ya kalau ngajak layangan mumpung lapang, beliin 10. Kalau saya malah beliin 50. Ya, karena modelnya anak-anak di kota itu kalau main layangan mainnya gelasan. Kalau dulu kita di kampung kan main indahnya ya, layang sewangan, layang gitu. Bagaimana bentuknya, biar ini ada yang kupu-kupu, ada yang ini. Kalau sekarang itu mengincar, malah ketika ini nggak seru, harus mengincar. Ketika dapat, wah, itu kalau putus itu kayaknya itu lega. Padahal temennya nyesek gitu. Maka kadang saya ingatkan, jangan nakal, sekian. Karena kalau nyesekin saudaranya, Allah akan nyesekkan padanya. Manusia bisa mungkin lega di kamu, tapi nyesek di saudara. Makanya bapak-bapak sekalian, gimana lah aturlah, gimana kedekatan ayah terhadap anak-anaknya. Semoga itu adalah termasuk ikhtiar dan usaha bikin keluarganya lapang lahiriah, lapang batinnya, sehingga dengan atas berkahnya hadis ini, semoga sepanjang tahun nanti kita diberikan lapang oleh Allah, baik lahiriahnya, baik itu rezekinya, baik itu umurnya, baik itu dan sebagainya, sehingga termasuk rumah tangganya juga lapang. Amin ya rabbal alamin. Sementara doa awal tahun dan akhir tahun sebenarnya tele-tele enggak ya. Tapi apanya? 9 dan 10, bahkan kalau fiqh sunnah ada di atasnya lagi 9, 10, 11. Jadi ada 3 tingkatan.
Tingkatan 1 adalah puasa 10-nya saja. Cuma ini harus ada tekad, saya nggak niru-niru Yahudi secara tekadnya, tapi betul-betul kepengen mengamalkan sunnah Nabi. Cuma mampuku di itu. Di level berikutnya adalah 9 dan 10-nya agak mending. Yang agak tinggi lagi adalah 9, 10, 11. Tinggi lagi dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Biasanya yang sudah-sudah saya sekaligus untuk apa itu namanya? Diet apa ya? Kemarin saya nimbang itu 82. Padahal tingginya segitu. Jadi alhamdulillah dengan berkahnya dibalik pahala dan amalnya, masa terus nyingsek juga. Sekarang 70. Jadi turun 10. Nah kalau 70 naik tangga mau benerin lampu itu lincah sekarang. Kalau dulu itu manggil tukang aja, sekarang ngecat apa alhamdulillah bisa sendiri. Jadi selama bisa saya tangani gitu. Karena meniru Nabi Daud, sebaik-baiknya satu kerjaan itu ketika ditangani sendiri jauh lebih berkah. Istri juga harus disarani begitu. Kalau bisa masak sendiri. Jangan suka jajan. Tapi jangan sampai pedagang-pedagang terus ngancam saya. Gara-gara tahu siapa Ustaz ini terus dagangan. Ya, maksudnya ya harus variasi lah. Jangan kesehariannya jajan kurang berkah. Ya, atau dapat ABG mana? Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah atas kebaikannya termasuk yang telah membahagiakan saudara-saudaranya melalui apa itu kacang hijau menjadi tabungan amalnya, dan Allah kasih balas berlipat-lipat terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.